Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ikhtafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul, sehingga kita masih bisa mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang ijtihad, ittiba', taqlid, dan talfiq. Kita langsung saja menuju ke pemateri yang pertama dari saudari Nur Madinah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya menjadi pemateri pertama. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi berjudul ijtihad, ittiba', taklid, dan talfiq. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan atau jahadah. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berusaha untuk berupaya atau berusaha yang bersungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Pengertian ittiba'. Menurut bahasa, ittiba' berasal dari bahasa Arab adalah masdar atau kata bentukan dari kata ittiba'a yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah ittiba' adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Pengertian taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qallada, yuqallidu, taklidan, yang mengandung arti menggalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Sedangkan menurut istilah taklid adalah mengikuti perkataan atau pendapat yang tidak ada hujjahnya atau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat itu. Ketika seseorang mengikuti orang lain tanpa dalil yang jelas, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal adat istiadat. Artian talfiq. Talfiq berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Menurut istilah, talfiq ialah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Contoh nikah tanpa wali dan saksi adalah sah asal ada iklan atau pengumuman. Menurut mazhab Hanafi, sah nikah tanpa wali, sedangkan menurut mazhab Maliki, sah akad nikah tanpa saksi. Adapun macam-macam ijtihad, ittiba', taklid, dan talfiq. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, al-ijtihadul bayani atau bayan. Yang kedua, al-ijtihadul qiyasi. Yang ketiga, al-ijtihadul istislahi. Macam-macam ittiba'. Ittiba' kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ittiba' kepada selain Allah dan Rasulnya. Macam taklid. Yang pertama, taklid yang diharamkan. Yang kedua, taklid yang diwajibkan. Yang terakhir, taklid yang dibolehkan. Macam-macam talfiq. Talfiq sama seperti taklid dalam hal ruang lingkupnya, yaitu hanya pada perkara-perkara ijtihad yang bersifat saniyah
atau perkara yang belum diketahui secara pasti dalam agama. Baik, itulah penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembawaan materi dari Nur Madinah. Selanjutnya langsung saja kita menuju ke pemateri yang kedua, Anugrah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Macam-macam taklid. Taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, taklid yang dibolehkan. Macam-macam talfik. Talfik sama seperti taklid dalam hal ruang lingkupnya, yaitu hanya pada perkara-perkara ijtihad yang bersifat saniyah, perkara yang belum diketahui secara pasti dalam agama. Hukum ijtihad, ittiba, taklid, dan talfik. Hukum ijtihad, ijma. Ijma dalam istilah ahli usul, sepakat semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara. Qiyas. Qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas. Hukum ittiba. Seorang muslim wajib ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Al-Imran. Hukum taklid. Dalam menghukumi taklid, menurut para ulama, terdapat 3 macam hukum. Pertama, taklid yang diharamkan. Kedua, taklid yang diwajibkan. Dan ketiga, taklid yang dibolehkan. Hukum talfik. Ulama terbagi kepada 2 kelompok tentang hukum talfik. Satu kelompok mengharamkan dan satu kelompok lagi membolehkan. Ulama Hanafiyah mengklaim ijma kaum muslimin atas kerahmatan talfik. Sedangkan di kalangan Syafi'iyah, hal itu menjadi sebuah ketetapan. Ibnu Hajar mengatakan pendapat yang membolehkan talfik adalah menyalahi ijma. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembawaan materi dari Saudara Anugrah, sekaligus menutup presentasi dari kami. Saya selaku moderator menutup presentasi pada pagi hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.